Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari surat Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada belum jemaat waktu itu juga, saudara-saudara di Tesalonika tidak mau dibayar, dia kerja. Karena memang pada waktu itu ada ahli filsafat atau seperti ahli-ahli yang mempunyai pendapat itu mengabarkan keyakinannya kepada orang lain, dan orang lain yang menerimanya membayar, biasanya seperti itu. Bukan saja kekristenan ya, tapi ada pendapat-pendapat lain yang mau membagikan pendapatnya lalu dibayar oleh pendengarnya. Dan Paulus seperti itu juga, tapi dia tidak mau. Untuk Tesalonika ini tidak mau. Ia ingin murni memberitakan Injil tanpa bayaran. Di suatu tempat memang satu jambar ada yang memberikan persembahan dan Paulus mau, tapi khusus di Tesalonika ini dia tidak mau karena memang saudara di Tesalonika juga sedang kena penganiayaan, jadi sudah hidupnya menderita. Masa Paulus tidak tega rupanya menerima dari Tesalonika. Di Korintus juga begitu, tapi di lain tempat dia bisa menerima seperti di Filipi. Bahkan di sini Paulus mendapat kiriman dari Filipi. Jadi Paulus kerja, tapi mungkin pas dapat kiriman dari Filipi dia berhenti kerja khusus memberitakan Injil Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pelayan Tuhan yang bekerja memberitakan Injil dan pekerjaan maksudnya, tapi ada yang khusus meninggalkan pekerjaannya, khusus melayani Tuhan di bidangnya, yaitu penginjilan atau pengembalaan, melayani jemaat, meninggalkan pekerjaannya. Tetapi ada orang yang melayani jemaat sambil bekerja, sama-sama di mata Tuhan, tapi panggilan masing-masing. Dan Paulus dalam hal ini dia tidak ingin memberi beban siapapun saudara-saudara di Tesalonika yang sedang menderita itu. Makanya dia kerja keras untuk kehidupannya, tapi juga kerja keras untuk memberitakan Injil. Nah, ini patut kita tiru. Dalam hal ini yang penting Bapak Ibu Saudara mengerti peranan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin melayani Tuhan masih kerja, itu merupakan panggilan Bapak Ibu Saudara, silakan. Mari kita menghargai orang-orang yang sedemikian itu. Ya, mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ada orang-orang yang dipanggil khusus Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita doakan saudara-saudara kita, mungkin pendeta saudara atau penginjil yang saudara kenal di mana, mari kita doakan. Mari berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa menyebut nama pendeta atau penginjil yang atau misionaris yang saudara kenal. Kita doakan bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil Paulus menjadi hamba-Mu, kerja keras
untuk menghidupi, tetapi juga keras untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk keputusannya untuk Tesalonika. Dia tidak ingin memperberat, menjadi beban saudara-saudara di sana waktu itu. Tapi di satu sisi dia menerima persembahan dari jemaat lain seperti Filipi. Biarlah kami Tuhan mendoakan saudara-saudara kami yang bekerja giat di tengah-tengah pergumulan mereka, mungkin di suatu tempat yang sulit, mungkin di suatu tempat yang ekonomi yang lemah sehingga perlu bekerja. Kiranya Tuhan menolong, memberikan rezeki yang cukup untuk hidupnya, tapi tetap bisa melayani Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan panggil khusus menjadi gembala, penginjil sepenuh waktu. Kiranya Tuhan memberikan dana melalui saudara-saudara yang mengasihi Engkau. Biarlah kami juga yang terbeban bisa memberikan dana kepada mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung para pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mendukung hamba Tuhan lewat finansial, uang, silakan saudara mengirim kepada mereka, memberikan persembahan secara langsung atau transfer seperti itu, supaya pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan lancar. Tuhan memberkati. Amin.